Kira berdiri di ruang observasi bintang, memegang dua kompas kuno. Kedua kompas itu identik, namun jarumnya berlawanan. Kompas kayu gelap, menunjuk ke bawah, ke kedalaman lorong yang tak dikenal di bawah akar. Kompas kunci, yang baru menunjuk lurus ke atas, melalui retakan di langit-langit, ke arah bintang-bintang Aetheria. Aku harus memperbaiki gerbang, gumam Kira pada dirinya sendiri, mengulangi pesan dari penjaga kelabu. Gerbang itu, kata sang penjaga, menunjuk retakan di langit-langit. Para penjelajah Aetheria mengambil sesuatu yang mereka sebut kristal hati sebelum mereka pergi. Itu adalah daya hidup gerbang. Tanpanya, energi hutan bocor dan mati. Kira menatap langit yang penuh warna itu. Kompas kunci menunjuk ke sana, ke arah kosmos. Itu berarti, para penjelajah Aetheria berada di luar dunia ini, atau setidaknya, mereka kembali melalui gerbang itu. Mencari mereka berarti mencari jalan ke atas. Namun, Kira juga melihat ke bawah pada kompas kayu gelap. Jarumnya berdenyut dengan energi yang lebih kuat. Yang ini. Kemana ini menuntunku? Tanyanya. Itu adalah kompas penuntun jejak, jelas penjaga. Ia tidak menunjuk ke Tuhuan, melainkan ke sisa-sisa perjalanan yang sudah terjadi. Ke tempat-tempat di mana para penjelajah Aetheria beristirahat dan meninggalkan petunjuk terakhir mereka di lembah ini. Keputusan yang sulit. Kira bisa mencoba mencari jalan ke atas, berbekal kompas yang menunjuk ke bintang. Atau, ia bisa menelusuri jejak kuno di bawah tanah, mencari petunjuk yang mungkin ditinggalkan oleh para penjelajah saat terakhir kali mereka ada di lembah Lumina. Setelah berpikir sejenak, Kira membuat keputusan. Ia akan mencari petunjuk di bumi terlebih dahulu. Melangkah ke langit adalah hal yang mustahil tanpa persiapan, tetapi petunjuk di bawah tanah bisa memberinya informasi tentang cara membuka gerbang, atau setidaknya, cara bertahan hidup. Aku akan mengikuti kompas penuntun jejak, kata Kira. Ia menyimpan kompas kunci, yang menunjuk ke langit, di dalam ranselnya. Kira berterima kasih kepada penjaga kelabu. Aku akan membawa kembali cahaya. Tunggu aku, janjinya tulus. Penjaga itu mengangguk, matanya yang ungu tampak sedikit lebih bersinar. Pergilah, gadis kecil. Keberanianmu adalah cahaya itu sendiri. Kira meninggalkan ruangan observasi dan mengikuti jarum kompas kayu gelap. Jarum itu menuntunnya melalui sebuah lorong yang sangat sempit dan licin, yang akhirnya berakhir di sebuah dinding batu tanpa jalan keluar. Tidak mungkin, desis Kira. Ia memeriksa kompasnya, jarumnya bergetar liar, menunjuk lurus ke dinding. Kira meraba dinding itu dengan tangannya. Tepat di tempat jarum menunjuk, ia merasakan celah kecil, seukuran koin. Ia menekan celah itu. Tiba-tiba, dengan suara gerungan yang dalam, bagian dari dinding batu itu berputar ke samping, menampakkan sebuah terowongan sempit yang gelap gulita. Bau udara segar dan lembab mengalir masuk. Terowongan itu miring ke atas, dan di ujungnya, Kira bisa melihat segelintir cahaya bintang. Ia merangkak masuk, menaiki terowongan itu dengan susah payah. Setelah beberapa saat, ia berhasil keluar. Ia mendongak. Ia bukan kembali ke permukaan hutan kelabu, melainkan ia keluar di dalam sebuah gua tersembunyi, yang dindingnya dihiasi dengan permata-permata kecil. Di tengah gua, terpahat di atas batu besar, ada sebuah peta kuno. Peta lembah Lumina. Dan di atas peta itu, ditandai 3 lokasi dengan simbol mata pengintai yang menyala-nyala. Di samping peta, tergantung sebuah benda kecil yang Kira kenali dengan gentar, sebuah liontin perak berbentuk daun kecil, yang persis sama dengan liontin yang selalu dipakai neneknya. Neneknya pasti ada di sini bertahun-tahun yang lalu. Kira mengambil liontin itu dan melihat peta. Tuhuan pertama yang ditandai adalah tebing kembar berkabut. Bersambung di episode 5.